Okay, good morning, all of you students. How are you today? Yeah, I hope you all are fine today, and nice to meet you in English lesson. Okay, senang bertemu dengan anak dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, hari ini Palado akan merekam sebuah materi ya, materi yang sangat penting sekali di chapter 2 atau bab 2 untuk kita, yaitu kemampuan. Ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Stretching capability and stretching willingness. Keinginan, kemampuan. Nah, coba kita lihat di sini gambar pertama. Ya, coba perhati lihat. Ya, ini ya. The monkey can climb a tree. The monkey can climb a tree. Ya, perhatikan. Tree, pohon ya. Monyet dapat memanjat pohon. Nah, ini monyet dapat memanjat pohon. Kemampuan dia sini apa? Menunjukkan dengan kata can. Can apa? Dia mampu apa? Climb, memanjat. Nah, ini memanjat apa di sini? Memanjat pohon. The monkey can climb a tree. Oke, berikut adalah materi yang ini adalah materi pembelajaran bab 2 atau chapter 2 ya yang sudah pernah disiapkan untuk pelajaran jarak jauh. Oke, let's go on. Kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas, kita melihat stretching capability. Apa artinya? Stretching capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat we can use modal. We can use modal, can, could, atau be able. Yang artinya dapat atau bisa. Nah, bagaimana perbedaan can, could, be able? Nah, Palado akan menjelaskan can ini artinya dapat, could juga artinya dapat, be able juga artinya dapat. Namun can ini kita gunakan hanya pada kalimat simple present tense. Sedangkan could dapat kita gunakan pada kalimat past tense atau waktu lampau. Jika waktu sekarang Anda gunakan can, waktu lampau Anda gunakan could. Be able ini bisa waktu sekarang boleh, bisa waktu lampau boleh, jadi dia ini rangkap. Tetapi harus didahului dengan to be. Nah, coba kita lihat can yang pertama. Oke. Can dapat digunakan menyatakan kapasibilitas dalam bentuk present tense. Masih ingat kelas 7 Palado ngajar kalian present tense sampai kalian harus bagaimana tambah es di belakang dan sebagainya. Nah, kalian sudah pahami itu. Ingat, buka bukumu lagi. Kemudian coba kita lihat apa pola kalimat. Ya, pola kalimat atau pola umum untuk kalimat ini subjek plus can plus verb one. Ya, verb one. Perhatikan can selalu ikuti kata kerja bentuk pertama, ini penting. Contoh, Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Jono subjek, can itu stretching capability atau modal tadi, climb itu kata kerja bentuk ke satu. Coba lihat contoh lagi di bawah. Siti can cook fried rice. Siti dapat, can, dapat, memasak. Bentuk pertama, memasak nasi goreng. Father and I can swim very well. Ayah dan saya dapat, can, saya dengan ayah dapat berenang. Dapat, can, swim, kata kerja, very well, dengan baik. Oke. They can play guitars. Mereka can, capability, kemampuan, play gitar, bermain. Oke, birds can fly, burung-burung can fly. Nah, itu digunakan dalam bentuk pertama. Untuk menyatakan ketidakmampuan, tinggal saja tambah not di belakang kata can tadi, cannot, can't. Biasanya disingkat ya, cannot, can't.
Oke, coba kita lanjutkan. Contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Mother cannot run fast. A penguin can't fly. Ya, Tiara tidak dapat mengendarai sepeda dengan cepat. Ibu tidak dapat lari dengan cepat. Seekor penguin tidak dapat terbang dan sebagainya. Oke, untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif, ya, we put can in front of the sentence. Kita meletakkan can di depan kata kalimat tersebut. Jadi kita ganti can yang tadi sesudah subjek, sekarang can baru subjek. Jadi lihat, can he sing a song? Dapatkah dia laki-laki menyanyi sebuah lagu? Responnya yes, he can. No, he cannot. Can a gecko crawl? Yes, it can. Gecko ini apa? Tokek ya, yang biasa digaya cecak, lebih besar dari cecak. Can you come to my birthday party? Dapatkah kamu datang ke pesta ulang tahunku? No, I can't. I'm busy. Ya, menggunakan can dengan question word di sini. Question word artinya responnya harus menggunakan information question. Harus menggunakan what can I do for you? Jangan menjawab yes, no, nggak masuk. Dia harus we need information question. What can I do for you? Apa yang bisa lakukan untukmu? Oke, please help me. Please help me to finish my homework. Tolong bantu saya menyelesaikan bahasa Inggris saya atau tugas saya, PR saya. Bisa juga, why can't you come to my house? Kenapa tidak kamu datang ke rumahku? Nah ini. How can you fly a kite? Bagaimana kamu bisa menerbangkan sebuah layang dan sebagainya. Oke, kita masuk ke dua, could. Could tadi apa? Bentuk lampau dari can. Could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense, dalam bentuk lampau. Selain itu, past tense ya, selain past tense, could juga dimaksudkan supaya lebih sopan. Ya, more polite than can, bukan bentuk past. Contohnya di sini, Santi could walk 20 kilometers away. Santi bisa jalan sejauh 20 kilometers. The policeman could arrest the criminal. Polisi dapat menangkap kriminal, ya. Danny couldn't dance. Danny tidak dapat menari. Ya. Could you please open the door? Dapatkah kamu buka pintu? Halus sekali ya. Kalau can you please open the door itu agak kasar. Tetapi kalau menggunakan could itu sangat halus, polite. Could ya, apalagi could she win the singing contest? Dapatkah dia memenangkan konteks menyanyi? Ya, nanti responnya yes, she could. No, she couldn't. Ya tinggal tambah not di belakang. Ada contoh sini, what could your friend do to me? Ya, apa yang dapat temanmu lakukan untuk saya dan sebagainya. Oke, yang ketiga, be able. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas, kemampuan. Tetapi harus diawali dengan to be. Am, is, are, was, were. Kalau am, is, are itu untuk simple present, was, were itu untuk lampau. Dapat digunakan baik present maupun past tense. Jadi dua-duanya boleh. Kalau can tadi hanya untuk simple present, could untuk past tense, tetapi be able to, we use simple present, present tense, and also past tense. Oke, coba kita lihat lagi. Pola kalimatnya, subjek, to be is RM, able to verb 1. Contohnya di sini ya. She is, pakai is loh. She is able to finish the job herself. Dia dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri.
Tony and Tini are able to collaborate. Kenapa pakai are? Karena ada dua orang, Tini and Tony. Kenapa di sini pakai is? Karena si cuma satu orang tunggal. They are able to win the football match. Mereka dapat memenangkan pertandingan sepak bola. Mother is able to cook delicious menus. Ibu dapat memasak menu makanan yang enak, ya. I'm able to fix the leakage. Ya, dan sebagainya. Coba perhatikan, untuk membuat kalimat tanya interrogatif, be diletakkan di depan kalimat. Jadi to be-nya is, are, am, was, were diletakkan di depan kalimat saja. Coba lihat di sini contohnya ya. Is Uncle Ben able to make a delicious cake? Apakah Uncle Ben dapat memasak kue yang enak? Yes, he is. Jawaban respon is ya, karena tanya is, responnya juga harus is. Are they able to compete in international level? Dapatkah mereka bisa berkompetisi di level internasional? Yes, they are. Dan sebagainya. Oke, next. Yang kedua. Yang tadi pertama, capability, kemampuannya sekarang ya. Kemauan. Stating willingness. Stating willingness atau willingness berarti kesediaan. Kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal. Yang tadi can, could itu juga modal. Nah, sekarang yang will sama would. Yang berarti akan, mau atau sedia. I will, I would. Tetapi penggunaannya di sini will dan would itu sama. Sama artinya akan. Perbedaannya, will itu we use in simple present tense. So, the other side, the other hand, would we use in past tense. Ya, polanya jelas. Di sini subjek plus will atau would plus verb 1. Ya, kalau negatifnya will, would plus not verb 1. Kalau pertanyaan interrogatif atau pertanyaan, letak saja di depan subjek. Jadi setelah will atau would baru subjek. Nah, gampang toh? Jadi hanya menukar tempat posisi di dalam kalimat. Oke, coba kita lihat contoh. I will visit your house. Saya akan mengunjungi rumahmu. She will come to my birthday party. Dia akan datang ke pesta ulang tahunmu. Ya, your birthday party. They will help you if you want. Mereka akan membantumu jika kamu mau. We would go there. Kita akan pergi ke sana. Ya, Mom and Dad would leave the room. Bapak dan Ibu akan meninggalkan ruangan. Though they will not, won't. Will not itu negatifnya kita pakai won't. Won't pay the bill. Mereka Daddy dan Dodi tidak mau membayar tagihan. Ya. Ririn wouldn't take part in the competition. Ririn tidak mengambil bagian di dalam kompetisi tersebut. Will Tina go with Arum tonight? Akankah Tina pergi dengan Arum malam nanti? Ya, seperti tadi Palado jelaskan, will taruh di depan berarti itu menanyakan apakah. Would you come here? Akankah kamu datang ke sini? Yes, I would, dan sebagainya. Nah, mudah kan anak-anak? Intinya di sini, jika kita mau membuat kalimat statement, pernyataan atau positif, nah, tinggal kita ikut rumus seperti ada subjek dulu, setelah subjek, lalu menggunakan can, lalu menggunakan could, menggunakan will, menggunakan would, dan sebagainya. Tetapi jika kita menggunakan can, could, lalu tambah not di belakang, berarti itu kalimat negatif, tinggal tambah not saja di belakang. Could, can, will, would. Sama dengan to be, is, are, am tadi, tambah not di belakang saja. Namun jika kita menggunakan kalimat tanya, interrogatif, maka letakkan semuanya itu can, could,
is, are, am, will, would di depan kalimat. Baru subjek. Itu berarti kalimat tanya. Nah, anak-anak, Palado kira demikian untuk materi kita bab 2. Silahkan anak-anak mendengarkan rekaman Palado ini, mengikuti materi yang sama dan bisa juga mencoba ya. Nanti minggu depan kita akan berusaha untuk membahas bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Harap kalian berusaha lebih giat lagi dalam belajar ya. Harap kalian berusaha lebih giat dalam belajar supaya cita-cita kalian paling tidak nilai yang akan kalian dapat di sekolah ini maupun mengikuti ASPD itu nilai kalian akan bagus dan kalian bisa mendapatkan sekolah yang lebih baik lagi. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita. Thank you very much for our meeting today and thank you very much for your participation and see you the next meeting. Bye bye.